malam ini. Siapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan buat segala sesuatu yang Dia telah kerjakan, yang Dia telah lakukan, yang Dia telah nyatakan dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Kami bersyukur kepadamu Bapa, sebab Engkau sungguh dahsyat, sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan, nyanyikan sama-sama, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti setara dengan-Mu Tuhan, tiada yang sebanding dengan-Mu. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang baik. Oleh sebab itu kami naikkan syukur malam ini kepada-Mu. Oleh sebab itu kami naikkan pujian hanya bagi-Mu, Yesus, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat hatimu, angkat tanganmu, angkat suaramu, sembah Yesus, sembah Dia, sembah Dia. Kami masuk dalam hadirat
besar, hanya Engkau yang termulia Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Dengan segenap hatimu, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Dengan suaramu sendiri, sebab Kau besar. Apapun masalah, apapun persoalanmu, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan. Angkat hatimu dan katakan, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Dia, ku sembah Kau, ya Allahku. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Oh, nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Nyanyi pujian bagi-Mu
katakan nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi dengan segenap hatimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, haleluya. Saya serahkan kepada Pastor Deborah, waktu dan tempat dipersilahkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kembali kami boleh beribadah di mezbah doa sehingga kami dapat memuji-Mu, terutama kami dapat mendengarkan firman-Mu karena firman-Mu adalah roti bagi kehidupan kami, menjadi kekuatan bagi roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami bersyukur kepadamu, kami menyambut firman-Mu dengan penuh antusias dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi semuanya. Selamat Hari Natal untuk semua saudara yang mengikuti mezbah doa, seluruh keluarga besar RIM atau Renew Your Mind. Kemarin kita semuanya sibuk untuk merayakan Hari Natal. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2025. Di dalam setiap tahun kita akan memasuki kehidupan yang baru. Di situ ada masalah yang baru, tetapi di dalam setiap masalah kita tahu ada anugerah yang baru. Setiap tahun, di dalam setiap masa kehidupan, selalu akan ada tantangan-tantangan yang baru, ada masalah-masalah yang baru yang akan dihadapi bukan hanya oleh kita, tetapi dihadapi oleh seluruh umat manusia. Tetapi yang kita tahu, kita ini memiliki Tuhan yang selalu memberikan solusi, memberikan jalan keluar di dalam setiap masalah yang ada. Tuhan selalu memperlengkapi kita dengan hikmat, dengan kuasa, dengan kemampuan, dengan kekuatan untuk kita bisa melewati di dalam setiap masalah kehidupan. Di dalam kitab Ratapan 3 ayat 24 berkata begini, tak berkesudahan kasih setianya. Di dalam Ratapan 3 ayat 22-23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Di dalam Ratapan 3 ayat 24 berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Bagaimana kita selalu mempersiapkan diri
untuk menghadapi setiap masa kehidupan. Karena setiap tahun akan ada masalah yang baru, goncangan yang baru. Tetapi di dalam Yesus, di dalam setiap masalah yang ada, Tuhan menyediakan jalan keluar. Tuhan menyediakan mujizat. Tuhan menyediakan kekuatan, hikmat, pertolongan, urapan khusus, otoritas. Sehingga kita dapat melewati setiap masa dengan kemenangan. Bahkan anak-anak Tuhan selalu disertai oleh para malaikat Tuhan. Kita tahu atau tidak tahu, kita percaya atau tidak percaya, sebenarnya malaikat Tuhan selalu menyertai kita. Apa kunci untuk kita selalu siap di dalam menghadapi tahun yang baru? Karena kita ini selalu buta dengan apa yang di depan. Bahkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 jam setelah ini. Tetapi yang kita tahu bahwa di dalam Tuhan itu ada kepastian. Lalu bagaimana kita bisa menghadapi setiap masa yang baru, di dalam setiap tahun yang baru yang akan kita lewati, dengan jaminan kita bisa menang, dengan jaminan penyertaan Tuhan, dengan jaminan kita bisa melewati dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Yesaya 40 ayat 30 sampai 31 berkata, orang yang berharap pada Tuhan akan mendapat kekuatan baru, melebihi kekuatan orang-orang muda. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lemah. Saudara tahu atau tidak tahu, saudara ini punya kekuatan seperti Raja Wali. Pada waktu masalah datang, baik itu secara pribadi atau masalah yang datang, yang sedang melanda kota saudara, bangsa saudara, atau seluruh dunia. Seperti yang terjadi pada masa COVID kemarin. Pada masa COVID, itu hal yang menakutkan. Semua orang penuh dengan kekhawatiran dan kekuatan. Tetapi, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dia itu bisa terbang tinggi. Bukan berarti orang yang mengandalkan Tuhan tidak mengalami kematian. Ada banyak orang yang mengalami kematian di saat terjadi COVID kemarin. Tetapi yang kita percaya bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan walaupun kita tadinya tidak mengerti. Tetapi jangan sampai masalah datang dan kita itu tidak punya kekuatan sayap Raja Wali. Karena sebenarnya setiap masalah datang itu adalah kesempatan Tuhan untuk menunjukkan kepada diri kita dan kepada dunia bahwa kita ini punya kekuatan untuk bisa terbang di dalam setiap masalah kehidupan. Kita ini memiliki sayap Raja Wali secara rohani. Sehingga kita itu punya kemampuan terbang. Hanya kita harus tahu prinsip firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Siapa sih orang-orang yang memiliki sayap Raja Wali? Tuhan katakan orang yang berharap kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan akan memiliki kekuatan baru. Dan kekuatan barunya itu seperti seorang muda. Dan kekuatan baru itu seperti kekuatan orang muda. Baik secara fisik, baik juga secara fisik rohani. Kita ini punya kekuatan untuk menghadapi masalah. Orang yang sudah tua, kalau disenggol aja, bisa ambruk. Orang yang sudah tua tidak kuat untuk berjalan, bahkan banyak yang tidak kuat untuk berdiri. Tetapi anak muda, dia bisa berjalan, bahkan bisa berlari, bisa melompat, dia bisa mendaki gunung karena dengan kekuatan, karena dia masih kuat. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan, mungkin secara fisik dia tidak seperti fisiknya orang muda. Tetapi dia punya kekuatan yang dari dalam, yang membuat dia itu nggak gampang jatuh. Dia tidak gampang ambruk, putus asa, hancur lebur pada waktu menghadapi masalah
di tahun 2024, 2025. Karena banyak yang berkata 2025 adalah masa krisis. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia punya kekuatan yang baru. Dia itu seperti anak muda, bahkan dia seperti seekor Raja Wali. Kemudian di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24, dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan yang akan menetapkan langkah-langkah kita. Sehingga kita itu tidak terjerumus, kita tidak salah jalan. Kalau toh kita sempat salah jalan, Tuhan itu akan menuntun kita ke jalan yang benar sehingga kita tidak jatuh di lubang yang sama. Iblis itu menempatkan banyak ranjau-ranjau dimanapun. Iblis juga bisa memakai manusia untuk menipu saudara, untuk menghancurkan saudara, untuk menjebak saudara. Kita seringkali tidak tahu hati manusia karena kita hanya bisa melihat apa yang di depan. Tapi Tuhan yang melihat hati. Tuhan juga tahu masa depan. Dan Tuhan yang akan menuntun langkah kita. Banyak orang yang akan berkata, tuh jangan takut di tahun yang akan ke depan. Tuhan yang menetapkan langkah kita. Tapi saudara harus tahu firman ini dengan lengkap. Tuhan tidak menetapkan, menuntun jalan setiap orang. Tapi hanya yang berkenan. Siapa orang-orang yang berkenan kepada Tuhan? Pertama, anak-anaknya, yaitu anak-anak Yesus. Yang kedua, mereka yang tidak jahat. Karena Alkitab berkata, apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Kalau kamu murah hati, kamu dapat banyak kemurahan. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Kalau kamu bukan orang yang jahat, tidak suka mencelakakan orang lain, maka engkau akan menuai dari apa yang kamu lakukan. Maka Tuhan itu berkenan kepada orang yang jalan-jalannya itu enggak jahat. Yang hatinya tidak jahat. Tuhan itu membenci kejahatan. Yang artinya orang yang selalu merancangkan kejahatan bagi orang lain. Maka Tuhan itu tidak akan menuntun dia. Karena Tuhan tidak akan melanggar firman-Nya, apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Yang ketiga, orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang mempercayainya. Bukti dari mempercayainya adalah dia melakukan firman. Dia bisa bersyukur dalam segala hal, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kekhawatirannya. Dia bisa memilih untuk mempercayai Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Contoh pada waktu Daud mengalami terhimpit oleh musuh-musuhnya. Dia tetap melakukan bagiannya, berdoa dan tetap memuji Tuhan 7 kali sehari. Pada waktu Daniel menghadapi kematian, karena semua orang yang tidak menyembah patung raja dan masih menyembah kepada Tuhannya, akan dibunuh. Tetapi Daniel dan ketiga temannya Sadrah, Mesah, dan Abednego tetap melakukan bagiannya. Ini adalah mempercayai Tuhan. Sampai-sampai Sadrah, Mesah, dan Abednego berkata, aku percaya Tuhan sanggup menolong kami. Tetapi kalau toh tidak menolong, kami tetap tidak akan menyembah patung raja. Yang artinya dia tetap mempercayai Tuhan apapun resikonya. Inilah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Engkau tetap berjalan, engkau tetap bersyukur, engkau tidak menjadi kecewa, engkau tidak mundur. Itulah orang yang percaya. Kemudian di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, selalu orang Kristen itu kan selalu menghafal ayat yang di belakangnya. Itu sebabnya saya pernah mengajarkan bahwa setiap janji Tuhan itu ada syaratnya. Syaratnya itu adalah perintah-perintah Tuhan. Seperti tadi, kita akan mendapatkan kekuatan baru, bahkan kita akan seperti Raja Wali yang bisa terbang tinggi kalau kita berharap kepada Tuhan. Kemudian, Tuhan itu yang akan menuntun langkah-langkah kita. Bahkan nggak cuma nuntun, menetapkan.
Kalau sudah menetapkan tuh gini, kita tadinya pingin belok ke kanan, Tuhan akan tetap bawa kita belok ke kiri. Karena kita nggak tahu bahwa ke kanan itu salah, ke kanan kita bisa terperosok, ke kanan kita akan menghadapi maut, kita akan terperangkap oleh jebakan-jebakan musuh. Dan Tuhan itu menetapkan, apapun yang terjadi kita pingin belok sana kemari, Tuhan tetap akan menetapkan langkahmu tadi, tetap aja akan ke kiri. Tuhan menetapkan sehingga kamu selamat. Tapi syaratnya adalah kalau kita berkenan kepada Tuhan. Sama dengan yang ketiga, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau kita menaruh harapan kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, sekalipun di masa kering, kamu tidak akan mengalami kekeringan. Karena waktu kamu mengandalkan Tuhan, akar-akar pohonmu itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Karena firman Tuhan berkata Yesus itu adalah air hidup. Dia yang memberi air kehidupan. Makanya waktu terjadi kekeringan, orang-orang waktu mulai imannya mulai kering, harapannya mulai hilang, saudara tidak akan pernah kehilangan pengharapan, saudara tidak akan pernah kehilangan iman, karena waktu saudara pengharapanmu kepada Tuhan, itu kamu ditanam Tuhan di tepi aliran air, yang artinya kau sendiri nempel sama Yesus. Dan Tuhan, air itu yang akan memberi kamu terus nutrisi dan makanan. Sehingga imanmu terus bertumbuh, berkembang, pengharapanmu juga demikian. Kamu seperti punya nutrisi dari dalam. Kamu punya makanan dari dalam. Itu sebabnya kamu akan melewati setiap masa. Bukan berarti nggak pernah takut, nggak pernah khawatir. Tetapi ketakutanmu itu cepat bisa diatasi karena ada kekuatan dari dalam yang mendorong keluar kekhawatiran dan ketakutanmu itu untuk keluar dari hidupmu. Digantikan dengan pengharapan, digantikan dengan iman dan kekuatan yang baru, kekuatan untuk bisa percaya, kekuatan untuk bisa mengucap syukur. Berikutnya di dalam Mazmur 32 ayat 8. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia, serta berharap pada kasih setianya. Di dalam Mazmur 32 ayat 8 dan Mazmur 33 ayat 18 berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Tuhan itu akan menolong kita supaya jiwa kita diselamatkan dari maut dan Tuhan memelihara kita pada masa kelaparan. Akan banyak hal ajaib yang kita peroleh. Saya dulu mengalami masalah di mana masa krisis. Tetapi Tuhan itu memelihara setiap hari, seperti waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka mendapatkan mana setiap hari. Cukup, mereka tidak kelaparan, tapi mereka juga nggak sampai muntah-muntah karena kekenyangan. Semuanya cukup. Mereka diberkati, mereka terpelihara. Tidak ada satu orang pun pada masa itu yang sakit. Tidak ada yang kakinya bengkak, tidak ada. Semua mereka sehat, sampai firman Tuhan berkata, pakaian yang mereka pakai itu tidak menjadi koyak selama 40 tahun. Nah, yang artinya, kalau Tuhan itu memberkati dengan berkat yang cukup di masa paceklik, di masa krisis. Tetapi, sekalipun cukup, kamu tidak akan berkekurangan. Kalau waktu kamu harus memberi, kamu bisa memberi. Bangsa Israel waktu harus memberi untuk pembangunan tabernakel Musa, mereka bisa memberi apapun mereka. Sampai Musa berkata stop, sudah cukup. Karena sangat banyak yang bisa memberi. Waktu memberi mereka punya. Sebenarnya soal harta mereka punya, tapi kan nggak bisa menjual. Dijual sama siapa? Kan mereka di padang gurun. Tetapi mereka cukup. Waktu mereka butuh daging, Tuhan kirim daging. Waktu mereka butuh mana, mereka dikasih mana. Waktu mereka butuh air, Tuhan kasih air. Pada waktu mereka membutuhkan keteduhan supaya tidak kepanasan di padang gurun, ada tiang awan yang memayungi mereka. Di malam hari mereka tidak butuh listrik.
tidak butuh api karena sudah ada tiang api. Jadi ada masa di mana kita akan dipelihara Tuhan. Seperti halnya kemarin pada waktu masa pandemi. Saudara mungkin punya banyak aset, punya harta. Saudara nggak bisa menjualnya karena itu bukan masanya. Simpan karena Tuhan akan memelihara untuk hal yang lain. Tapi kamu harus mengandalkan Tuhan. Kamu harus percaya kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi kalau hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan meluputkan segala sesuatu. Setiap orang akan menghadapi 2025 bersama-sama seluruh dunia. Tidak ada yang ketinggalan di 2024. Semua memasuki 2025. Akan ada masalah yang dihadapi seluruh dunia. Tetapi Tuhan akan meluputkannya. Makanya orang yang tinggal melekat kepada Tuhan, dia bukan nggak punya masalah. Tetapi dia selalu keluar dari masalah itu. Dia selalu menang di dalam masalah. Karena justru di dalam masalah itulah Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan mujizat, Tuhan memimpin langkah-langkah hidup mereka. Makanya orang yang melekat kepada Tuhan, di dalam setiap masalah kehidupan, mereka semakin mengenal Tuhan. Karena untuk mengenal Tuhan, kita harus membaca Alkitab. Kedua, kita harus mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, ini keren sekali dikatakan Tuhan itu akan meluputkan kita. Kalau ada masalah yang terjadi atas dunia ini, Tuhan meluputkan kita. Yang kedua, Tuhan membentengi kita. Yang ketiga, kalau kita berseru, Tuhan menjawab. Yang keempat, Tuhan akan menyertai kita di dalam kesesakan. Sehingga kita itu nggak berjalan sendirian. Tuhan menyertai kita. Dan yang keenam, Tuhan memuliakan kita. Yang artinya, dalam setiap pergumulan itu, Tuhan itu membuat kita itu mengalami pengalaman pribadi untuk memuliakan namanya lewat hidup kita. Jadi untuk menghadapi tahun 2025, yang perlu kita persiapkan adalah kehidupan rohani dulu. Yaitu yang tadi, yang pertama, berharap kepada Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan. Yang keempat, hidup takut akan Tuhan. Itu kehidupan rohani yang kita harus persiapkan. Karena banyak hal tidak bisa kita hadapi tanpa Tuhan. Ada bagian-bagian yang hanya bisa diselesaikan dengan kekuatan supranatural, yaitu oleh Tuhan. Amin. Itu sebabnya bangun kehidupan rohanimu untuk mempersiapkan masa di tahun yang akan datang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Sebentar lagi kami akan memasuki tahun 2025. Ada banyak hal yang kami percaya di dalam setiap masa kehidupan. Tantangan yang baru. Di dalam setiap tantangan, Engkau menyediakan jalan keluar. Di dalam setiap tantangan, Engkau menyediakan pertolongan. Engkau menyediakan mujizat. Engkau menyediakan hikmat, urapan, otoritas, dan kekuatan yang baru. Kami percaya di tahun 2025, seperti tahun-tahun yang lalu, Engkau menyertai kami. Maka 2025 penyertaan-Mu juga tetap ada. Berikan kami Tuhan hati yang taat, berkenan kepadamu, percaya, mengandalkan Engkau. Jadikan kami tawanan roh-Mu, sehingga 2025 kalau orang mengalami krisis, kami justru mengalami masa-masa kelimpahan. Karena firman-Mu berkata bahwa harta orang fasik akan mengalir kepada anak-anak Tuhan, yaitu kepada mereka yang dapat dipercayai oleh Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu hari Sabtu di Bible Study. Kita akan membahas banyak hal tentang Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Tuhan Yesus memberkati. Bila engkau tak besertaku, ku tak
berjalanlah denganmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan